Sebuas-buasnya harimau tak akan memakan anaknya sendiri. Peribahasa itu rupanya tak ada pada JJ yang ditangkap di tempat kerjanya di Gedung Karya Jitu Tulang Bawang pada Minggu siang. JJ ditangkap karena mencabuli putri kandungnya yang berusia 6 tahun. Pelapor pencabulan adalah mantan istri JJ. Pencabulan itu terjadi saat JJ menjemput korban dari rumah neneknya untuk diajak ke rumahnya di Rawajitu Selatan Tulang Bawang. Di rumah itulah korban dicabuli ayahnya. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencabulan anak kandung. Jadi saat ini pelaku dengan identitas JJ telah kami amankan di unit PPA Polres Tulang Bawang. Untuk usia anaknya? Untuk usia anaknya saat ini umurnya 6 tahun. Terungkapnya kasus ini karena ada laporan dari ibu kandung korban yang memang ibu kandung korban sudah berpisah dengan si pelaku ini. Dalam pemeriksaan polisi, JJ membantah mencabuli anak perempuannya. Kemesraan ia dan korban itu dinilainya hal yang wajar sebagai bapak kepada putrinya. Tuduhan pencabulan itu disebutnya dampak perceraian ia dan mantan istrinya. Dari penangkapan ini, polisi menyita pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyak Kita langka di Lampung. Jikapun ada, harganya di atas yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Seperti terpantau di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah pada Minggu pagi, menurut pedagang, kelangkaan minyak kita tidak hanya terjadi baru-baru ini, melainkan sejak awal diluncurkan pemerintah pada 2022 lalu. Minyak goreng bersubsidi itu sulit didapat dari agen. Kebanyakan pedagang mendapatkan pasokan dari sesama pedagang lain. Minyak goreng merek Minyak Kita dijual pedagang Rp17.000 per liter atau Rp3.000 lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. 17.000 per liter. Per liter 17.000 ya? Karena modalnya mahal. Modalnya mahal. Bu Haji, itu kalau kenaikannya sudah berlangsung berapa hari, Bu? Dia nggak kenaikan, harganya nggak stabil. Harga 185 udah lama, udah beberapa bulan. Kalau minyak goreng lainnya, kemasan lainnya? Stabil, standar. Standar ya, Bu? Harga pabrik. Kayak contohnya minyak kita ya, kita sekarang udah nggak sesuai netnya lagi, udah jual 16 per ininya, bungkusnya. Per liternya ya? Per liter dalam satu bungkus itu. Kalau belanjanya yuk? Kalau ambilannya udah tinggi, udah kenanya dari harga net udah di atas, jadi 14 lebih udahan. Jadi makanya harga net 14.000 itu udah nggak berlaku lagi untuk kita jual. Karena dusanya aja udah 14 lebih. 14 lebih ya? Iya. Karena minyak kita langka, warga beralih ke minyak curah yang harganya Rp2.000 lebih murah. Warga dan pedagang menuntut pemerintah konsisten dengan janjinya menyediakan minyak goreng murah karena itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Mamasnya telur kilo ya. Puluhan pelajar SD hingga SMP Minggu pagi mengikuti lomba memainkan lato-lato yang digelar Pusat Kuliner Pasar Kusi, Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Antusiasme peserta tinggi mencapai hampir 100-an orang. Peserta yang memainkan lato-lato paling lama adalah pemenangnya. Panitia memberi tantangan bagi peserta memainkan lato-lato sembari berjalan, jongkok, hingga berjalan sembari jongkok. Lomba ini digelar untuk meramaikan pasar kuliner supaya ramai pengunjung. Pemenang lomba mendapatkan 1 ekor kambing dewasa. Buat kami semua merasa senang, masyarakat senang, pedagang senang dengan adanya kegiatan ini. Pedagang jadi rame, terus pengunjung ya banyak. Untuk kedepannya kita adain lagi macam-macam kegiatan yang bisa meramaikan pasar Kusi. Ya.
Lato-lato kini marak dimainkan anak-anak bahkan orang dewasa. Lato-lato dikenal dapat meningkatkan kemampuan motorik penggunanya. Meski demikian, memainkan lato-lato haruslah di tempat yang aman dan bukan di sekolah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tapis dikenal sebagai kain tradisional khas Lampung. Salah satunya Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki tapis Pulau Pisang. Menurut perajinnya, yang membedakan tapis Pulau Pisang dengan tapis lain adalah jahitannya yang lebih padat. Satu helai kain tapis Pulau Pisang bahkan bisa dibuat seorang perajin dalam waktu 6 bulan lebih. Ada sejumlah pola kain tapis atau disebut tekad khas Pulau Pisang, yakni tekad sporadis, siku-siku, mata punai, sayak gelamai, dan awan bejumpo. Karena pembuatannya cukup lama, harga sehelai kain tapis khas Pulau Pisang terbilang mahal, hingga mencapai 20 juta rupiah. Namanya tapis Pulau Pisang. Bahannya yaitu kain sanwas sama benang yang kuning-kuning ini yang untuk ditempelkan ke kain sanwas ini itu L30. Tergantung kita ngerjainnya. Kalau nggak ada kerjaan lain itu mencapai 3 bulan. Tapi kalau ada pekerjaan lain bisa mencapai 5 bulan, 6 bulan. Karena kain tapis Pulau Pisang memiliki kerapatan tekad yang sangat rapat dan halus, sehingga pengerjaannya sangat rumit. Itulah yang menyebabkan kain tapis Pulau Pisang sehingga menjadi mahal. Teknik penyematan benang itulah yang sulit untuk ditiru daerah lain. Tapis adalah kain adat Lampung. Namun kini para perajinnya semakin berkurang. Untuk itu pemerintah daerah berupaya melestarikan warisan adat dan budaya itu supaya tidak punah. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.